Pernah nggak sih kamu duduk di depan laptop, niatnya mau ngerjain tugas, tapi tiba-tiba kamu buka YouTube, scroll TikTok, atau malah bersih-bersih kamar yang biasanya nggak pernah kamu sentuh? Dan kamu bilang ke diri sendiri, aku cuma mau istirahat 5 menit. Tahu-tahu jam udah pindah 2 angka. Tenang. Kamu bukan pemalas. Kamu cuma sedang dikibulin oleh otakmu sendiri. Otak kita itu bukan mesin yang selalu logis. Ia lebih mirip manajer yang pengen nyaman, bukan pekerja keras yang haus produktivitas. Begini penjelasannya. Di dalam otak ada 2 bagian besar yang saling tarik-tarikan. Prefrontal cortex, bagian depan otak yang bertugas untuk berpikir jangka panjang, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Limbic system, bagian otak yang fokus pada kenikmatan instan, rasa aman, dan penghindaran dari stres. Nah, setiap kali kamu mau mulai ngerjain sesuatu yang terasa berat, misalnya nulis laporan, belajar, atau olahraga, otakmu langsung membaca itu sebagai ancaman. Limbic system aktif dan mengirim sinyal ke seluruh tubuh. Awas! Ini bikin stres. Hindari sekarang juga. Dan disitulah kamu tiba-tiba merasa ngantuk, lapar, atau pengen nonton satu video aja dulu. Boom! Kamu baru aja jadi korban biologi otak sendiri. Lucunya, otak kita juga pintar banget menipu diri sendiri. Ia menggunakan trik psikologis bernama temporal discounting. Artinya, otak lebih menghargai hadiah kecil yang didapat sekarang daripada hadiah besar yang didapat nanti. Contohnya, otakmu lebih milih dopamin instan dari buka media sosial ketimbang kepuasan besar nanti ketika tugas selesai. Dan karena otakmu ingin terus hemat energi, ia berpikir, ngapain capek sekarang kalau bisa ditunda nanti? Masalahnya, nanti itu seringkali nggak pernah datang. Setelah kamu menunda, kamu sadar kamu kehilangan waktu, kan? Nah, saat itu, bagian prefrontal cortex yang tadinya tidur, mulai bangun dan bilang, "Bro, kenapa tadi nggak kerja aja sih?" Rasa bersalah muncul. Tapi ironisnya, rasa bersalah itu bikin stres, dan stres mengaktifkan limbic system lagi. Akhirnya kamu balik lagi ke siklus. Stres hindari tunda stres lagi. Itu kayak spiral setan kecil di kepala yang nggak ada ujungnya. Banyak orang salah paham. Prokrastinasi itu bukan masalah manajemen waktu, tapi masalah manajemen emosi. Coba perhatikan, kamu paling sering menunda hal yang kamu anggap penting, kan? Kenapa? Karena hal itu sering bikin cemas. Takut gagal, takut hasilnya jelek, takut nggak sempurna. Jadi, prokrastinasi seringkali adalah mekanisme pertahanan diri. Kamu menunda bukan karena malas, tapi karena otakmu ingin kamu aman dari rasa cemas. Masalahnya, otak nggak bisa bedain antara ancaman singa di hutan dan deadline tugas akhir. Buat dia, dua-duanya sama-sama bikin stres, jadi harus dihindari. Penelitian dari Universitas Princeton menemukan bahwa otak manusia punya semacam default mode network, area yang aktif ketika kamu nggak ngapa-ngapain. Dan area ini ternyata mengonsumsi energi hampir sama banyaknya dengan saat kamu bekerja keras. Artinya, bahkan ketika kamu rebahan sambil mikirin tugas yang belum dikerjakan, otakmu tetap bekerja keras, hanya saja untuk hal yang nggak produktif. Itu sebabnya kamu bisa capek tanpa melakukan apa-apa. Kamu kelelahan karena perang batin di kepala sendiri. Sekarang,
Gimana caranya keluar dari jebakan otak ini? 1. Gunakan teknik Pomodoro, 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Otakmu nggak suka tekanan jangka panjang. Tapi 25 menit terdengar ringan. Begitu kamu mulai, bagian limbik sistem perlahan diam, dan prefrontal cortex ambil alih. 2. Mulai dengan hal terkecil. Otak itu suka kemenangan cepat. Menulis satu kalimat, buka file tugas, atau nyalakan lampu meja, hal kecil itu bisa memicu efek domino motivasi. 3. Ubah kalimat aku harus jadi aku mau. Kalimat harus terdengar seperti ancaman. Tapi mau memberi otak rasa kendali, dan otak suka banget merasa berkuasa. 4. Visualisasikan hasil akhirnya. Bayangkan perasaan lega setelah tugas selesai. Otakmu akan belajar bahwa kepuasan setelah selesai lebih manis daripada dopamin instan dari scrolling. 5. Berhenti menghukum diri. Rasa bersalah malah memperkuat prokrastinasi. Ampuni diri, lalu mulai ulang. Bukan sempurna yang penting, tapi mulai.